ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واهدنا إليك صراطا مستقيما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Jamaah sekalian, barakallahu li wa lakum. Tema kita adalah al-adhkar atau al-dhikr mudha'af fil ujur, yaitu zikir-zikir yang berlipat ganda pahalanya. Wallahi tema ini sangat penting, apalagi di bulan Ramadan. Kita ingin beramal yang mudah tapi berpahala sangat berat di timbangan pada hari kiamat. Di antara dalil yang menunjukkan itu hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimatan khafifatan 'ala lisan thaqilatan fil mizan habibatan ila ar-rahman subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Yang artinya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua kalimat ringan di lisan, jadi mudah diucapkan dengan lisan, kemudian habibatan ila rahman, dicintai oleh Allah yang maha penyayang, dan berat di timbangan pada hari kiamat, jadi memberatkan timbangan amal saleh pada hari kiamat, yaitu subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Maha suci Allah dari tiga hal, yaitu dari segala aib, kemudian dari maha suci Allah dari apa? Persamaan dengan makhluk, dan yang ketiga maha suci Allah dari segala tandingan. Itulah makna tasbih subhanallah wa bihamdihi, dan dengan memujinya, dan dengan memujinya. Memuji Allah azza wa jalla itu karena dua hal besar. Yang pertama, karena Allah azza wa jalla memiliki nama dan sifat yang maha bagus dan maha tinggi, maka Allah berhak untuk dipuji. Yang kedua, li ihsani, karena Allah maha baik, Allah maha memberi nikmat dan karunia kepada hambanya, khususnya kepada kaum mukminin, maka Allah berhak untuk dipuji. Kemudian
Subhanallahil azim. Subhanallah sudah tadi kan maknanya. Al-azim itu artinya yang maha agung, yang maha besar. Maha besar di sini satu zatnya, yakni tidak ada yang lebih besar daripada Allah Jalla wa Ala. Dua, qadruhu, yaitu kedudukannya. Dan yang ketiga yaitu seluruh sifatnya. Seluruh sifatnya itu maha agung. Misalnya Allah SWT maha mengetahui, maka Allah maha mengetahui dalam keadaan dia maha agung. Tidak ada yang lebih besar daripada ilmunya Allah SWT. Dan seluruh sifatnya itu Allah maha besar. Jadi jamaah sekalian, hadis ini ditulis oleh Imam Bukhari di akhir kitabnya Sahih Bukhari, di kitab Tauhid. Di akhirnya dengan hadis ini. Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah agar orang yang sudah memiliki ilmu, maka hendaklah dia banyak berzikir. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Banyak. Karena ini ringan tapi pahalanya berat. Tadi Nabi menyatakan thaqilatan fil mizan, memberatkan timbangan pada hari kiamat. Maka di sini menunjukkan itsbatul mizan yaumul qiyamah, yaitu penetapan adanya mizan atau timbangan amal pada hari kiamat. Dan manusia di timbangan itu ada 3 macam kondisi. Yang pertama, yang lebih berat timbangan amal solehnya daripada dosanya. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Adapun orang-orang yang lebih berat timbangan amal solehnya daripada dosanya, maka dia menuju kehidupan yang penuh ridha, yakni dia masuk surga. Yang kedua, lebih ringan amal solehnya daripada dosanya, yakni lebih berat dosanya ditimbangkan. Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Adapun orang-orang yang lebih ringan timbangan amal solehnya daripada dosa-dosanya, maka dia masuk neraka hawiyah. Berarti penting sekali ya kawan bab ini. Makanya ada buku dalam kitab Al-Hayatu Furas. Itu di situ ada bab amila qalilan wa ujira katsira. Beramal sedikit tapi diberi pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada 28 amalan. Di antara amalan 28 amalan itu ada zikir. Nah, yang saya bahas ini zikir. Karena zikir ini enggak berat. Baik. Nah, di antara amalan ikhwan sekalian yang berat di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengucapkan subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midata kalimati. Tiap pagi. Sebagian ulama mengatakan pagi dan sore. Dan itu termasuk zikir pagi dan sore. Karena waktu itu Rasulullah SAW bermalam di salah satu istrinya. Kemudian ketika subuh, maka Nabi berangkat menuju masjid menjadi imam. Sedangkan istrinya salat di rumahnya. Nah, selesai Nabi salat subuh, maka Nabi SAW sebagaimana biasa berzikir pagi sampai terbit matahari. Kemudian selesai terbit matahari, agak naik sedikit,
Maka Nabi pulang ke rumah istrinya ini yang giliran bermalam. Di situ menunjukkan bahwa kalau orang punya istri lebih dari satu, pas gilirannya si A misalnya, maka masuknya itu mulai maghrib sampai duhur, itu jatahnya si A tadi itu. Sampai duhur atau sampai asar, sebelum adzan asar. Nanti pada asar Rasulullah SAW keliling ke istri-istrinya. Ada 9 istrinya Nabi pada asar itu, bertamu sebentar-sebentar saja. Nah, setelah itu maghrib masuk giliran yang B, begitu ya. Nah, ketika Nabi SAW datang setelah terbit matahari ke istrinya tadi itu, Ummahatul Mukminin min Ummahatul Mukminin, maka Nabi mendapati istrinya sedang berzikir di tempat sholat. Apakah kamu berzikir dari mulai aku tinggalkan tadi sampai sekarang? Iya ya Rasul. Terus Rasulullah mengatakan, maukah kamu saya ajarkan kalimat yang kau ucapkan 3 kali, yakni aku tadi mengucapkan kalimat 3 kali yang itu jika ditimbang di mizan pada hari kiamat menandingi semua zikir yang kau ucapkan dari awal sampai akhir. Apa itu? Yaitu subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Itu artinya subhanallah bihamdihi adada khalqi, maksudnya Allah dengan memujinya dari segala aib, dari segala tandingan, ya, dan dari segala penyerupaan dengan makhluk. Adada khalqihi, hitungannya sebanyak jumlah makhluk yang Allah ciptakan. Berapa jumlahnya makhluk? Allahu a'lam, banyak sekali. Wa ridha nafsihi, dan kalimat subhanallah bihamdi itu wa ridha nafsi, yani sampai sebanyak mendatangkan ridha Allah pada dirinya. Banyak sekali. Wa zinata arsyihi, dan seberat ukuran beratnya arsy. Masya Allah. Ini mengucapkan subhanallah bihamdihi yang pahalanya yani sebanyak beratnya arsy Allah. Ya ikhwan, arsy itu makhluk yang paling gede. Jika dibandingkan dengan 7 langit dan 7 bumi, itu 7 langit itu umpamanya seperti uang dinar, logam, sedangkan 7 bumi dirham yang dilempar ke padang pasir. Lah padang pasir itu adalah arsy. Wa zinata arsy wa midada kalimatihi, dan sebanyak hitungan sebanyak midad itu tinta, kalimatihi, kalimat-kalimat Allah. Lah kalimatnya Allah itu sekiranya 7 samudra, sab'atu abhur, 7 samudra dijadikan tinta, dan seluruh pohon dijadikan penanya untuk menulis kalimat Allah, habis itu 7 samudra itu, dan kalimat Allah masih ada. Wa midada kalimati, dan sebanyak tinta kalimat Allah yang tertulis di mana? Lauhul Mahfuz. Bacalah itu sebanyak berapa ya kawan? 3 kali. Kemudian di sini ada Kutaib yang ditulis oleh Syekh Abdul Razzaq Al-Abbad hafizahullah.
tentang fadail al-kalimat al-arba'. Keutamaan 4 kalimat, yakni subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Yang pertama, bahwa kalimat ini adalah kalimat yang paling dicintai oleh Allah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih Muslim dari hadis Samurah bin Jundub, semoga Allah meridhoinya, berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, ahabbul kalami ilallah arba'. Kalimat yang paling dicintai oleh Allah itu ada 4. La yadurruka bi ayyihinna bada'ta. Tidak mengapa kau memulai dari 4 kalimat ini, apa yang kau mau, yaitu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu subhanallah tadi sudah diartikan, alhamdulillah sudah diartikan, wa la ilaha illallah artinya tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah. Artinya tidak ada sembahan yang benar-benar berhak disembah. Itulah makna la ilaha illallah. Wallahu akbar. Dan Allah itu maha besar dalam zatnya, dalam kedudukannya, dan dalam seluruh sifatnya. Maha paling besar dan paling agung. Dalam riwayat Musnad At-Tayalisi, ini ada kitab ya ikhwan namanya Musnad At-Tayalisi. Anda pernah dengar ya? Musnad At-Tayalisi. Ya sekarang dengerin aja. Di situ ada hadis berbunyi bahwa sabda Nabi, arba'un hunna min atyabil kalam. 4 kalimat yang merupakan kalimat yang terbaik. Wa hunna minal Qur'an. Dan 4 kalimat itu ada di Quran. La yadurruka bi ayyihinna bada'ta. Tidak mengapa bagimu untuk mengawali dari mana kalimat yang kau mau. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Apa faedah daripada hadis ini ya jemaah? Para ulama berbeda pendapat tentang kalimat yang paling dicintai oleh Allah. Ada 2 pendapat. Yang pertama yaitu ini, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Yang kedua, pendapat yang mengatakan bahwa yang terbaik itu Al-Quran, tilawatul Quran. Yang kemarin kita sudah bahas itu tentang keutamaan tilawatul Quran di Masjid Al-Ghifari ketika pertemuan perdana. Ini kajian sore, ya. Berarti kita ingin membahas kalimat-kalimat yang terbaik menurut agama Islam. Al-Quran sudah dibahas, maka jawabannya adalah yang rajih secara mutlak, maka yang terbaik itu kalamullah, Al-Quran. Ya, bagi yang bisa membaca Al-Quran. Dalilnya mana? Dalilnya Al-Quran dibaca ketika sholat. Kemudian ada seorang mu'alaf, dia tidak bisa hafal surat Al-Fatihah, maka Nabi menyuruh dia baca apa? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Nah, di situ menunjukkan bahwa membaca Al-Quran lebih afdal daripada subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Buktinya apa? Buktinya bahwa kalimat subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar itu menjadi pengganti bagi orang yang tidak hafal Quran sama sekali. 2,
Di antara dalil yang menunjukkan bahwa Al-Quran, tilawatul Quran lebih afdal daripada subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah akbar. Sabda Nabi, inna ahsanal kalam kalamullah. Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah firman-firman Allah, yakni Al-Quran. Jelas itu nas, dalil jelas bahwa Al-Quran sebaik-baik perkataan. Ala kulli hal, apalagi Ramadan ini siang malam, antum siang bekerja misalnya berdagang atau apa di luar sholat ya, tilawatul Quran, bersibuk tilawatul Quran atau membaca ini subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah akbar. Faedah berikutnya di sini, jika itu adalah kalimat yang terbaik, yang paling dicintai, berarti pahalanya paling besar. Rahasia kenapa 4 kalimat ini paling besar pahalanya? Karena ada kalimat tauhid. La ilaha illallah, yang mana menurut hadis lain ada 2 riwayat. Yang pertama, Nabi SAW bersabda, "Lau anna samawati as-sab' wal aradina as-sab' fi kiffah wa la ilaha illallah fi kiffah lamalat bihinna la ilaha illallah." Sekiranya 7 langit dan 7 bumi diikat, diletakkan di timbangan pada hari kiamat, 7 langit dan 7 bumi ditimbang dengan la ilaha illallah, sungguh lebih berat la ilaha illallah. Ini sebabnya ya. Dan inilah rahasia kenapa ayat kursi itu ayat yang paling agung. Kemarin saya bahas di mana? Oh, di Al-Ghifari. Kenapa ayat kursi adalah ayat yang paling agung kata Rasulullah? Karena kandungannya la ilaha illallah. Kandungannya adalah dalail tauhid, dalail la ilaha illallah. Dalil-dalil yang menunjukkan bahwa dia itu la ilaha illallah. Allahu la ilaha illa huwa. Dalilnya mana? Al-Hayyul Qayyum. 1. Yang kedua, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. 3, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. 4, man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idzni. 5, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. 6, wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. 7, wa la ya'uduhu hifdhuhuma. 8, wa huwal 'aliyyul 'azim. Karena 8 ini, kalimat ini, maka dia itu la ilaha illallah. Artinya, antum lihat sendiri dari terjemah ya, karena ini sedang pembahasan dzikir, bukan pembahasan tafsir, karena sudah dibahas itu kemarin di kajian yang pertama. Jadi rahasianya adalah kenapa kalimat ini paling dicintai oleh Allah dan terbaik. Sebagaimana sabda Nabi di sini, karena ada kandungan la ilaha illallah. Sebagaimana sabda Rasulullah, afdhalul dzikri la ilaha illallah. Tapi tidak ada tambahan fa'lam annahu. Sabda Nabi itu afdhalul dzikri la ilaha illallah. Tidak ada tambahan di situ fa'lam annahu. Afdhalul dzikri fa'lam annahu. Tidak ada di situ kalimat fa'lam annahu. Tidak tahu itu siapa yang nambah itu. Sebaik zikir adalah la ilaha illallah. Dan yang ajib ya, ternyata la ilaha illallah ini lebih ringan daripada subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Mengapa? Karena la ilaha illallah itu hanya diucapkan oleh lisan. Yang bergerak itu lisan. Coba ucapkan la ilaha illallah. Bibirmu mangap, bibir nggak perlu ketemu. Walaupun sombing, ada orang naudzubillah ada orang sombing. Antum tahu sombing? Bibirnya cacat, sehingga dia kalau mengucapkan kalimat bibirnya nggak ketemu atas sama bawah.
Orang yang sombeng atau nggak punya bibir, dia bisa mengucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Coba. Bibirnya nggak usah digerakkan. La ilaha illallah. Coba. Nah. Sedangkan subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim masih membutuhkan bibir. Bibir harus nutup dan bergerak begini, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Mana yang lebih ringan? La ilaha illallah atau subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim? La ilaha illallah. Makanya pahalanya paling berat. Maka ya jamaah, ya ikhwan, ya ikhwan wa akhwat wa kaum muslimin dan muslimat, banyak-banyak la ilaha illallah ya, sambil dipahami maknanya. La ma'budu bihaq illallah. Apa arti la ilaha illallah? Tidak ada sembahan yang benar-benar berhak disembah kecuali Allah. Yang kedua, di antara keutamaan 4 kalimat ini, bahwa Nabi SAW mengabarkan bahwa 4 kalimat ini lebih dicintai oleh Nabi daripada dunia beserta isinya. Ya, ini lebih mahal daripada dunia beserta isinya. Mari kita baca hadisnya. Dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, li'an aqula, sekiranya saya mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syamsu. Jadi sekiranya aku mengucapkan subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, lebih aku cintai daripada apa yang disinari oleh matahari. Maksudnya kata ulama ahli hadis, ad-dunya wa ma fiha. Karena yang disinari itu bumi. Bumi kita ini maksudnya. Jadi 4 kalimat ini lebih baik, lebih mahal, lebih utama daripada daripada dunia beserta isi. Mengapa? Mengapa ya kawan? Syekh Ibnu Utsaimin pernah menerangkan, karena dunia ini beserta isinya, atau harta dunia beserta isinya, kullu man 'alaiha fan, semuanya akan mati atau sirna. Iya. Mana sekarang hartanya Firaun? Mana hartanya kaumnya Nabi Nuh alaihissalam? Mana hartanya kaumnya Nabi Hud, kaum Ad? Mana hartanya kaumnya Nabi Saleh yang ada di Hijr? Hijr itu di utara Madinah, dekat dengan kota Al-Ula. Kota Al-Ula itu sekarang menjadi tempat wisata. Jaraknya dengan Al-Hijr, tempat kotanya Nabi Saleh, kaumnya Nabi Saleh, itu jaraknya 30 kilo. Antum kalau umroh jalan-jalan ke sana, indah tempatnya. Al-Ula. Boleh nggak? Ya boleh lah, tempat wisata, ya kan. Di situ ada tempat penginapannya, ada kolam renang pribadi juga mungkin ada, dan lain-lain. Ya, makan sudah pasti ada restorannya. Tapi ya jemaah, mana hartanya kaumnya Nabi Lot? Mana hartanya umat-umat terdahulu? Mana? Ada. Lenyap. Dunia ini akan kita tinggalkan. Harta ini kita tinggalkan, mati, kita mati. Kita tinggalkan harta kita. Siapa orang yang mati terus membawa rumahnya atau mobilnya atau fulusnya? Ada orang Cina itu yang beragama non Islam ya. Itu kalau mati itu dikasih uang di situ, di petinya itu, uang yen atau uang apa terserah deh situ ya. Keyakinan mereka itu dijadikan untuk menyuap.
menyuap malaikat. Ah, itu kan orang kafir ya, ya kan? Mana bisa malaikat Zabani, malaikat Munkar Nakir disuap? Mana ada? Mau disamakan sama haula itu yang terima suap? Mana bisa? Tidak bisa ya. Tidak ada kita ini kalau mati kecuali bawa dari harta dunia. Apa yang dibawa? Kain kafan. Apa manfaatnya kain kafan? Ya cuma nutupi aurat itu aja. Jadi kain kafan itu fungsinya itu nutupi aurat. Makanya orang laki-laki 3 lembar, kalau perempuan 5 lembar, supaya nggak nampak auratnya. Cuma itu. Setelah itu habis dimakan rayap. Jadi apa yang dibawa sesungguhnya oleh orang mati ya jamaah? Amal soleh, amal agama Islam, iman, amal soleh, dan dosa-dosa jika dia belum bertaubat di dunia. Nasallallahu alaihi wasallam. Kurang 10 menit ya akhi, ya Allah. Sedangkan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah akbar, pahalanya kekal. Kekal di akhirat, di surga. Maka benar apa kata Rasulullah, lebih aku cintai daripada dunia beserta isi. Karena pahala subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah kekal. Wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Adapun al-baqiyat as-salihat, yani amal-amal saleh yang kekal pahalanya dan dia saleh, lebih baik di sisi Rabbmu dan lebih baik untuk diharapkan daripada harta dunia. Jadi kalau dibandingkan antara pahala akhirat dengan harta dunia, iya pahala akhirat jauh lebih baik. Wallah. Bahkan seorang punya tempat sepanjang busur anak panah. Antum tahu busur? Antum suka panah tak? Apa bahasanya antum itu memanah itu apa? Hobinya memanah, tapi ada kalimat tertentu itu. Itu busurnya itu berapa meter? Ada yang 1 meter, ada yang 1,5 meter, ada yang 2 meter lah ya. Iya kan? Seorang di surga punya tempat 1 meter sampai 2 meter. Itu lebih mahal daripada dunia ini beserta isinya. Ramaudah saud ahadikum, tempat seorang sepanjang busurnya ketika dia berdiri, ya kurang lebih 1 meter ya, panjang busur itu sampai 2 meter. Itu lebih mahal dari dunia ini beserta isinya. Kenapa? Karena dia di surga itu kekal selama-lamanya. Dia duduk di kursinya di surga, menikmati melihat wajah Allah, itu nggak tertandingi sudah. Dan itu pada hari Jumat, melihat wajah Allah setiap hari Jumat. Ya kawan, ini hanya isyarat ya kawan, supaya kita ini rajin-rajin beramal. Apa yang saya sampaikan ini supaya bibir kita ini bergerak. Ya Allah, jadikanlah bibirku ini senantiasa basah untuk berzikir mengingatmu ya Allah. Amin. Ya Allahumma rzuqna lisanan dzakira wa qalban saliman wa amalan mutaqabbala. Misalnya doa seperti itu. Ya Allah, berilah aku lisan yang selalu basah karena zikir, hati yang selamat, dan amalan yang diterima. Mumpung Ramadan ini siang malam kita berzikir. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah akbar. Yang ketiga, ini hadisnya agak panjang tapi sangat penting untuk disampaikan, dan ini termasuk az-zikrul mudha'af. Ya subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, keutamanya dibaca 100 kali.
dari Ummu Hani binti Abi Thalib radhiyallahu anha bahwa Rasulullah pernah melewati di depanku, kemudian aku berkata bahwa aku ini sudah tua dan aku lemah. Perintahkanlah kepadaku dengan suatu amalan yang akan aku amalkan, dan aku mengamalkannya sambil duduk-duduk. Karena dia sudah tua, dia banyak duduk di kursi. Aku ingin beramal sambil duduk. Maka Rasulullah menyatakan, Sabbihillah mi'ata tasbihah. Ucapkanlah olehmu subhanallah 100 kali, fa innaha ta'dilu laka mi'ata raqabatin ta'tiqinaha min walad Ismail. Kalau kau mengucapkan subhanallah 100 kali, pahalanya sama dengan kau membebaskan budak dari keturunan anaknya Ismail. Apa itu? Arab. Budak dari bangsa Arab, jumlahnya 100 budak dari bangsa Arab dibebaskan. Itu pahalanya tertandingi dengan ucapan subhanallah sebanyak 100 kali. Kemudian yang kedua, wahmadillah mi'ata tahmidah ta'dilu laki mi'ata farasin musrajatin muljamatin tahmilina 'alaiha fi sabilillah. Yang kedua, ucapkan alhamdulillah 100 kali. Pahalanya sama dengan kau berinfak 100 kuda lengkap dengan perbekalannya yang dibawa oleh 100 tentara fisabilillah. Bayangkan baca alhamdulillah 100 kali, pahalanya sama dengan nyumbang 100 kuda untuk jihad, lengkap dengan perbekalannya, makanannya, kurma dan minuman dan senjatanya, pedang dan tombak dan panah yang diletakkan di samping kanan kirinya kuda itu. Allahu Akbar. Alhamdulillah 100 kali, pahalanya sama dengan nyumbang 100 kuda untuk perang fisabilillah. Kita orang lo kuda satu aja nggak punya sekarang kan? Antum punya kuda? Gak ada kan di antara antum punya kuda? Walau satu kita nggak punya. Nah, antum, apalagi mau disumbangkan? Satu aja nggak punya, mau gimana mau disumbangkan? Tapi antum bisa menandingi orang yang kaya yang nyumbang 100 kuda jihad fisabilillah dengan mengucapkan alhamdulillah 100 kali. Ya bukan alhamdulillah 100 kali, bukan begitu, tapi alhamdulillah 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 sampai 100. Yang ketiga, wa kabbirillaha mi'ata takbir. Ucapkan Allahu Akbar 100 kali, fa innaha ta'dilu laki mi'ata badanatin muqalladatin mutaqabbalatin. Kalau kau mengucapkan Allahu Akbar 100 kali, pahalanya sama dengan kau nyumbang 100 ekor onta. Masya Allah, ini lebih mahal lagi onta ya kawan. Antum tahu onta di Dubai, waktu festival Dubai onta itu, orang Arab kan senengannya festival onta. Itu yang paling mahal harganya 3M satu onta, karena dia menang lomba lari, menang terus ya. Cirinya apa kalau onta yang menang lomba itu lari? Perutnya ramping. Itu disebut dalam Al-Quran, wa adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijala wa ala kulli dhamir. Wahai Ibrahim, umumkan kepada manusia agar mereka melaksanakan ibadah haji, maka mereka akan menyambut panggilanmu, datang mematuhi panggilanmu sambil jalan kaki atau naik onta yang perutnya ramping. Itu domir, itu artinya perutnya ramping, onta yang perutnya ramping. Bayangkan orang punya 100 ekor onta disumbangkan untuk jihad fisabilillah. Besar sekali itu pahalanya, tapi itu bisa ditandingi dengan membaca Allahu Akbar 100 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 100 kali. Antum kalau nyetir dari Malang ke Surabaya lewat jalan tol 1,5 jam lah ya, iku ngebut iku
1,5 jam itu. Nah, itu antum baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar kira-kira berapa kali? 1,5 jam. Piro pahalanya? Luar biasa ya kawan. Kemudian yang keempat, wa halili mi'ata tahlilah. Ucapkan la ilaha illallah sebanyak 100 kali. Maka pahalanya tamla'u ma bainas samai wal ard. Pahalanya jika bisa dilihat oleh mata telah memenuhi dari langit sampai bumi. Wala yarfa'u yawma idzin li ahadin 'amalun mithlu 'amalik, dan tidak ada orang yang amalnya dibanggakan sehingga diangkat ke langit seperti amalmu, illa an ya'ti bi mithli ma utita ataiti bihi, kecuali kalau dia mengamalkan seperti yang kau amalkan, yaitu sama-sama mengucapkan subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar sebanyak 100 kali. Ini hadis sahih riwayat hasan, sanadnya riwayat Ahmad dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Ini baru 3 ya kawan. Ini waktunya udah mau habis. Ada 10 bahkan lebih, 12 keutamaan dan 12 dalil keutamaan membaca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Dan bacanya nggak usah berjamaah ya, dan nggak usah keras-keras, sendiri-sendiri dan sir didengar oleh telinganya masing-masing. Bukan untuk diperdengarkan pada orang lain. Jelas ya jemaah? Ada pertanyaan kah? Fadhol ya. Hah? Al-Quran? Ya masing-masing punya keistimewaan. Semua zikir itu punya keistimewaan. Istighfar, doa, sholawat, itu masing-masing punya pahala besar. Seperti dalam buku ini, membaca subhanallah alhamdulillah subhanallah bihamdihi, ditanamkan 1 pohon kurma di surga. Juga baca subhanallah subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, ditanamkan 1 pohon kurma di surga atau pohon anggur. Jadi kalau ingin antum punya kebun kurma dan anggur yang banyak di surga, di dunia ini banyak-banyak zikir. Ada lagi lafaz subhanallahil azim wa bihamdi, ditanamkan 1 pohon kurma di surga. Ada lagi lafaz la haula wala quwata illa billah. Jadi ada 4 kalimat. Barang siapa membaca itu masing-masing, dia dapat masing-masing 1 pohon kurma di surga. La haula wala quwata illa billah, subhanallah bihamdihi, kemudian subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, kemudian apa tadi? Subhanallahil azim wa bihamdihi. Gimana? Penting gak bahas ini ya kawan? Penting sekali. Siapa yang gak butuh pahala? Kita semua butuh pahala. Wallah, nanti pada hari kiamat ada seorang anak datang pada orang tuanya minta pahala 1 aja, gak dikasih. Gak dikasih. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Setiap orang sibuk dengan urusan pahalanya masing-masing. Fala ansaba bainahum yawma idzin wa la yatasaalun. Tidak ada lagi nasab dan tidak ada yang minta-minta pahala satu sama lain. Jadi nasab itu hanya ada di dunia. Nasab di akhirat tidak ada lagi. Orang masing-masing mempertahankan pahalanya masing-masing. Dan pahala itu akan diberikan pada orang lain kalau dia melakukan kezaliman. Maka dia harus bayar dengan pahala. Makanya kita butuh pahala yang banyak. Ada pahala-pahala yang tidak terhitung banyaknya, seperti sabar, puasa. Pahalanya nggak terhitung banyaknya. Maka mari kita niatkan untuk mengharapkan ridha Allah dengan puasa ini. Semoga Allah terima puasa kita, tarawih kita, semua amal soleh kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla, dan Allah ampuni semua dosa kita, dan kita dicatat sebagai orang-orang yang bebas dari siksa neraka. Dan doa ini semua untuk orang tua kita dan juga untuk keluarga kita semua dan orang-orang yang kita cintai, dan untuk kaum muslimin dan muslimat. Amin. Wa sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Sisa waktu kita untuk duduk di tempat persiapan berbuka puasa dan banyak berdoa, karena doa menjelang adzan itu mustajab. Berdoa masing-masing. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu